Lombok adalah pulau yang menawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, baik dalam bentuk makanan, kesenian, hingga benda-benda peninggalan budaya yang syarat nilai. Warisan budaya lainnya seperti kain tenun yang dihasilkan oleh para perajin lokal dengan motif-motif unik beraneka warna, mengandung simbol-simbol tertentu sehingga ada yang digunakan pada saat-saat tertentu pula. Masjid kuno Bayan Belik, Taman Mayura, Istana Musim Panas Taman Narmada, landscape Cakra Negara dan keberadaan Kota Tua Ampenan dengan interaksi masyarakatnya yang heterogen adalah bagian dari siklus masyarakat Lombok yang sangat menarik ditelisik sebagai ciri yang khas. Melalui berbagai bentuk warisan budaya ini, masyarakat Lombok bisa terus melestarikan dan mengembangkan identitas budayanya selain menjaga keberagaman budaya Indonesia dan memberikan pengetahuan serta apresiasi terhadap generasi mendatang. Warisan budaya di Lombok bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat lokal, tetapi sebagai daya tarik bagi wisatawan yang ingin menyelami keindahan dan pesona kekayaan budaya pulau ini. Mengunjungi heritage budaya memberikan berbagai manfaat bagi wisatawan, diantaranya menambah pengetahuan sebagai pengalaman budaya, bentuk apresiasi, sumber inspirasi, dan memperkuat rasa nasionalisme. Pariwisata Lombok akan punya taksu dengan ciri khasnya, kita heritage budaya dikemas. Pertanyaannya, apakah warisan budaya itu sudah menerima tempat untuk dikelola paripurna sebagai potensi yang bisa memakmurkan masyarakat? Perkenalkan, saya Widya Suputra. Saya dosen praktisi di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Untuk saat ini saya bersama salah satu NGO, non-government organization yang bernama Lombok Heritage and Science Society dan rekan-rekan lainnya, sedang mengembangkan yang namanya Heritage Based Tourism. Demikian. Jadi Heritage Based Tourism ini sebagai alternatif pilihan alternatif dari pariwisata yang ada di Lombok. Jadi di Pulau Lombok ini sebenarnya pulau kecil yang sangat kaya dari kekayaan alam untuk pariwisata. Jadi Lombok ini kan identik dengan pantai yang indah, Pak Ji, gunung yang indah, Rinjani, Geopark Rinjani. Kemudian ada untuk berselancar, snorkeling, wisata bahari. Namun ada yang terlupakan di Pulau Lombok ini, yaitu heritage based tourism, itu tourism yang berlandaskan warisan budaya. Nah, ini yang terlupakan seperti itu. Padahal Lombok itu menyimpan banyak warisan budaya yang bisa dijadikan destinasi tujuan wisata. Tujuan pendidikan, penelitian. Gitu. Salah satunya adalah Cakra Negara. Ya, Cakra Negara, Taman Narmada, Kota Tua Ampenan, Masjid Kuno Bayan, kemudian Pura Meru, Wihara Buddha, landscape Kota Cakranegara, dan banyak lagi. Jadi kita mengambil heritage ini, khususnya dalam hal cultural heritage, karena ada banyak hal yang bisa digali dari sebuah cultural heritage ini untuk tujuan pariwisata. Seperti contohnya di Taman Narmada, contohnya, itu ada aesthetic value atau nilai keindahan. Di sana ada nilai keindahan dari sebuah heritage. Keindahan, kemudian ada namanya spiritual value, ada namanya historical value atau nilai sejarah, ada namanya symbolic value, simbol-simbol ikonografi dari situs-situs tersebut, dan ada namanya community identity value. Jadi tujuan kami mengembangkan heritage based tourism ini untuk mengangkat national identity, identitas bangsa dari Indonesia ini sendiri, yang kaya akan budaya, kaya akan keberagaman. Contohnya Pura Lingsar. Di Pura Lingsar itu kita bisa melihat bagaimana air dilestarikan, Pak, disucikan di sana. Ya, itu yang pertama. Ada keindahan bangunan di sana, landscape, ada pura, kemudian ada Kemali. Nah, di Kemali ini sungguh luar biasa, Pak. Jadi ketika bangsa Indonesia lahir, ada namanya Pancasila, Pak, ya. Pancasila, salah satu poinnya adalah persatuan Indonesia. Jadi sebelum Indonesia lahir, di Lombok ini sudah ada persatuan, Pak. Bersatu dalam keberagaman, ya. Bayangkan di sebuah Kemali yang disakralkan itu digunakan bersama-sama untuk beribadah, Pak, antara umat Hindu, umat Buddha, umat Muslim, dan harmoni, Pak, ya. Ya,
Itu kan destinasi yang luar biasa, Pak. Untuk tujuan pariwisata bisa, warisan budaya bisa, seperti itu. Untuk pendidikan bisa, penelitian bisa, seperti itu. Contoh keduanya adalah Taman Narmada. Bagaimana di Taman Narmada itu selain taman itu memberikan sebuah aesthetic value, atau nilai-nilai keindahan berupa taman yang indah, kemudian ada spiritual di sana, ada bagaimana taman tersebut merupakan replika Gunung Rinjani, Pak ya. Kolam yang besar itu sebagai danau segara anaknya, kemudian puranya itu Pura Meru sebagai puncaknya, Pak ya. Jadi di sana ada nilai-nilai spiritual, ada sejarah juga. Bagaimana seorang raja yang bijaksana, yang penuh toleransi, membuat taman di sana, Pak. Membuat taman dan sampai sekarang kita bisa nikmati keindahannya, Pak ya. Bahkan tuh menurut pandangan saya itu salah satu istana musim panas yang terbesar di Indonesia, Pak. Mungkin menurut saya, Pak ya. Berapa hektar ya? Untuk jumlahnya saya kurang tahu, tapi di sana sangat lengkap, Pak. Taman tuh ada sejarahnya, sejarah tentang raja, tentang bagaimana kehidupan masyarakat Sasak pada waktu itu, bagaimana air disucikan dan dilestarikan di sana, bagaimana kehidupan spiritual di Lombok pada waktu itu, Pak. Ya, jadi ada banyak hal yang kita bisa ceritakan ke tamu, Pak. Karena kan tamu yang datang itu kan menikmati story, Pak. Storytelling, cerita, Pak. Cerita yang penuh dengan keindahan, cerita sejarah, cerita-cerita yang penuh dengan keberanian, Pak, seperti itu. Jadi sangat-sangat menarik lah Taman Narmada jika dikemas. Jadi tempatnya ada, data sejarahnya ada, jadi ini luar biasa, Pak ya, sebagai alternatif dari wisata pantai, Pak. Ketika kita berbicara tentang Australia itu salah satu negara yang melestarikan warisan budaya sangat bagus, Pak. Di mana bangunan-bangunan tua itu didata, Pak. Didata, kemudian diregister, dibuatkan narasinya, Pak. Kemudian direstorasi atau diperbaiki sesuai aslinya. Jadi kita merasakan bagaimana peradaban di masa lalu, kemudian diwariskan di saat ini, kemudian direstorasi untuk anak cucu di masa depan, Pak, gitu. Jadi ada nilai-nilai di masa lalu, nilai-nilai adiluhung yang di masa lalu yang bisa kita terapkan di saat ini, kemudian kita wariskan untuk masa depan kita, Pak. Nah, jadi harus dijaga itu, apa namanya, heritage site atau situs-situs budaya ini, Pak, untuk tujuan pariwisata. Selain untuk tujuan pariwisata, Pak, ini juga bisa untuk tujuan pendidikan, Pak. Kita mengundang peneliti untuk datang ke sini, untuk anak-anak belajar. Tapi yang tidak kalah penting, di Lombok ini pernah dikunjungi oleh seorang ilmuwan besar, Pak, yang bernama Alfred Russel Wallace. Ya. Cuman Wallace itu lebih populer di Ternate, Pak. Karena di Ternate itu, di Maluku itu dibuatkan festival Wallace. Padahal Wallace sendiri lebih lama di Lombok, Pak. Ya, lebih lama di Lombok, di Ampenan, di Mataram, dia ke Lembar, ke Sekotong, ke Lombok Tengah. Luar biasa, Pak ya. Cuman belum dimunculkan saja. Jadi kalau misalnya patung Wallace atau mungkin monumen Wallace dibangun di Ampenan, itu bisa menambah daya tarik Ampenan sebagai kota tua, Pak. Kota tua, menarik ilmuwan untuk datang, bahwa Ampenan itu adalah kota bersejarah dulunya gitu. Dari sejak zaman kerajaan Mataram itu Ampenan itu sudah digunakan sebagai pelabuhan internasional, Pak. Pelabuhan internasional, kemudian orang-orang Lombok sudah bisa berhaji pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan di era Belanda, era Jepang. Namun setelah Indonesia merdeka dipindah ke Lembar, Pak ya. Kalau melihat potensi-potensi itu apa yang seharusnya dilakukan kan? Karena daya sedot untuk wisatawan juga masih jauh dibandingkan wisata alam kan. Pertama, Pak, pendataan pertama, Pak. Setelah pendataan mungkin harus ada namanya manajemen, Pak. Ya, manajemen tentang situs-situs budaya harus didata, kemudian dimanage dan dipromosikan, Pak, gitu. Ya, sekarang kan yang kurangnya adalah pendataan, Pak, sama pemeliharaannya gitu. Jadi yang namanya situs budaya itu tidak boleh dipugar begitu saja, Pak, tapi harus direstorasi. Jika ada rusak, harus direstorasi sesuai aslinya, Pak. Direstorasi sesuai aslinya, sesuai keasliannya, Pak, gitu. Sehingga nilai-nilai di masa lalu itu tetap terjaga, Pak, untuk saat ini dan bisa diwariskan untuk masa depan seperti itu. Contohnya saja, Pak, landscape Cakranegara. Itu kan Cakranegara sudah ada sejak zaman kerajaan, Pak. Kerajaan Mataram itu sudah ada seperti itu, dengan istananya di Puri Ukir Kawi, ya di Mayura itu. Nah, jadi itu pun kalau kita ceritakan kepada tamu, Pak,
panjang Pak ya, sangat bagus ya, mulai dari ditemukannya negara Kertagama di sana, kemudian pertempuran hebat antara Belanda melawan saat menaklukkan Lombok juga di sana, habis itu pusat lontar di sana, bagaimana harta kerajaan yang bersejarah dibawa ke Belanda juga kan berasal dari Cakranegara Pak. Itu yang belum diketahui banyak orang. Termasuk konsep kotanya pun konsep kota yang sudah didesain dengan sangat matang pada waktu itu Pak ya, sangat indah Pak seperti itu. Tidak mungkin macet seperti itu, sangat rapi seperti itu. Nah itu sebenarnya kita bisa jadikan sebagai destinasi wisata Pak ya, landscape-nya itu. Karena Cakranegara sendiri pernah dikaji oleh orang Jepang Pak, oleh orang Jepang, oleh ilmuwan di Eropa. Tapi kita sendiri belum mengangkat Pak ya. Ya selain Cakranegara juga ada namanya Masjid Belik Bayan ya. Ya itu juga luar biasa bagaimana akulturasi antara Muslim dengan tradisi setempat Pak. Ya itu sangat luar biasa Pak ya. Ya sangat banyak yang bisa diangkat di Lombok ini Pak. Kalau itu mau diangkat kan artinya sudah ada potensi wisatawan kan, potensi wisatawan yang dari negara lain tuh. Kalau biasanya potensi wisata untuk wisata semacam ini dari negara mana? Itu Eropa Pak, Eropa, Belanda, Australia. Jadi heritage itu Pak tidak sebatas hanya bangunan fisik Pak. Ada namanya intangible atau yang tak terlihat seperti legenda-legendanya, upacara adatnya, festivalnya, seremoninya, ya termasuk wayangnya Pak. Ya pewayangannya, wayang sasak itu kan terkenal Pak. Ada banyak sebenarnya Pak. Jadi itulah yang akan memunculkan nanti taksunya Pulau Lombok Pak. Jadi Lombok ini punya ciri khasnya sendiri Pak. Ya ada legenda Putri Mandalika, habis itu legenda Dewi Anjani. Jika itu yang kita angkat, Lombok ini dia punya ciri khas Pak nanti. Punya ciri khas sendiri, punya narasinya sendiri Pak. Storytelling sendiri. Cuman ini yang kurang Pak. Jadi heritage ini kita angkat, heritage ini atau wisata warisan budaya ini adalah sebagai alternatif pelengkap dari destinasi yang ada di Pulau Lombok Pak. Selain pantai, selain mungkin geoparknya. Jadi inilah heritage ini yang harus kita gaungkan. Jadi ada ciri khas dari Lombok itu Pak. Ya, ada misalnya di Lombok Tengah tuh ada banyak Pak. Ada sade ya. Mengapa sade itu bentuk rumahnya seperti sekarang ini? Mengapa ada kotoran sapi digunakan jadi rumah? Itu pasti ada filosofinya Pak ya. Ada nilai-nilai seperti itu. Nah, ini yang perlu diangkat seperti itu. Kalau sekarang sudah memikirkan itu baru tahap apa? Saya sebagai seorang akademisi kan melihat konteks peninggalan bersejarah itu. Kalau saya sudah mengkaji dalam bentuk penelitian Pak, penelitian buku dan komunitas. Jadi saya melihat menggunakan dasar sustainability Pak, keberlanjutan. Bagaimana situs-situs ini yang mewariskan yang menceritakan tentang peradaban di masa lalu, yang nilai-nilainya diwariskan untuk saat ini. Kita lestarikan Pak agar bisa disaksikan dan dinikmati oleh generasi berikutnya. Misalnya bagaimana kita melestarikan legendanya, ritualnya, festivalnya, Pak, keseniannya. Kalau untuk yang dalam bentuk monumen, bagaimana monumen itu direstorasi Pak agar tetap lestari. Nah, selain monumennya direstorasi, harus juga didata Pak, dibuatkan narasinya Pak. Bila perlu harus berbasis website Pak. Ada barcode, di-scan langsung ke websitenya Pak gitu. Kemudian ada komunitasnya. Jadi, dari hasil penelitian sementara itu mungkin ditemukan fakta-fakta gimana kecenderungannya terabaikan atau di awal terabaikan Pak. Namun sekarang sudah mulai masyarakat sadar Pak ya. Mulai masyarakat sadar, terbukti dengan banyak komunitas-komunitas Pak yang sudah mengunjungi situs-situs tua, membuat namanya paket wisata budaya sudah mulai ada. Jadi contohnya kalau kita membahas desa wisata itu kan tidak hanya tentang desa Pak ya. Di sana juga ada natural heritage atau wisata yang bersifat warisan budaya yang bersifat alam Pak ya. Tapi juga pasti ada cultural Pak. Ada tradisi di sana. Ada situsnya di sana, entah itu masjid tuanya, langgar tua, atau mungkin legenda, ritus kuliner. Nah, itu yang harus kita lestarikan Pak. Minimal kita kaji Pak. Sehingga dia ada narasi di sana, ada storytelling. Jadi saya sebagai praktisi di bidang perhotelan sering melihat para guide kita Pak, para guide lokal, kemudian para praktisi kita itu begitu dia berjumpa dengan tamu, itu bukan storytellingnya kadang-kadang melenceng Pak. Tamu itu datang ke Lombok untuk berlibur Pak, untuk berlibur, untuk healing, untuk menikmati keindahan alam, melihat hal-hal yang langka di sini. Namun kebanyakan dari mereka mendengar curhatan para guide Pak ya. Iya, jadi tamu yang ingin healing ke sini
mendengarkan curhatan para guide-nya ya, tentang kehidupannya dia, tentang masalah dia. Nah, ini yang membuat kadang-kadang tamu risih, Pak. Nah, padahal ada banyak hal yang bisa diceritakan di Lombok ini. Sejarah bisa, heritage bisa, budaya bisa. Jadi ada topik yang lebih menarik, Pak, yang membuat tamu itu senang seperti itu. Jadi Nah, sebagai seorang praktisi juga kan mungkin bisa melihat isi pikiran dari para tamu iya, ketika mereka ke sini. Apakah ada kecenderungan para tamu-tamu sebelum datang itu dia sudah mau kemana, sudah terisi otaknya, ataukah masih kosong dia ingin masukan dari orang-orang di sini? ya, ada dua, Pak. Ada tamu yang memang sifatnya leisure, dia berlibur, itu biasanya dia sudah cari data, Pak ya. Ya, cari data ya. Tujuannya udah ada. Ya, kemudian ada nama tamu yang tujuan untuk berbisnis, kemudian ada namanya tamu yang memang dia belum tahu tentang Lombok, Pak, tapi sudah dengar Lombok itu indah. Nah, disinilah kita berikan di alternatif seperti itu. Karena mereka itu kan juga tidak semuanya senang clubbing, Pak. Ada juga tamu-tamu yang senang situs-situs bersejarah, Pak, yang alam, ya, kemudian yang sifatnya hal-hal yang sifat tradisional itu banyak, Pak ya. Ya, terbukti dari Bali, kita bersama dari Bali dan Yogyakarta yang berhasil mendatangkan banyak tamu karena kedua daerah itu mampu dia menggaungkan identitas dari daerah sendiri gitu. Bali menggaungkan identitasnya sendiri, Yogyakarta dengan ciri khasnya, dan Lombok ini juga harus maju dengan identitasnya. Dan uniknya Lombok, Pak, semua ada di Lombok ini. Dari peradaban Makassar ada, Jawa ada, Bali ada, Lombok sendiri ada, Tionghoa, Watu Telu, Arab. Nah, itu semua adalah heritage, Pak, yang kita bisa angkat. Perlu kita data, ada storytellingnya. Menonjol kan? Iya, harus menonjol. Ketika tamu muncul itu cenderung bayangan isi otaknya itu kan pemandangan alam kan? Iya. Kan hal semacam itu. Iya. Itu perlu nggak dikemas? Perlu, Pak, perlu. Karena itu menambah insight mereka tentang Lombok. Ya. Contohnya kalau kita kemas, contohnya Kemalik Lingsar. Jika itu kita kemas dengan cerita yang bagus, storytelling yang bagus, itu luar biasa, Pak. Di Lombok sejak zaman dulu sudah menyatu dalam perbedaan, Pak, dalam keberagaman. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, menyatu dalam sebuah Kemalik, Pak. Dalam sebuah tempat yang disakralkan dengan mata air yang disucikan, Pak. Di sana bersama-sama memohon kemakmuran. Luar biasa kan, Pak ya? Ya, luar biasa. Nah, jadi itulah salah satu yang kita bisa angkat, Pak. Di Lombok harmoninya seperti apa, bagaimana air disucikan, seperti itu.